Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Prapti Hartati dari kelas komputerisasi akuntansi 3B. Di sini saya akan menjelaskan cara menggunakan aplikasi Tokodarbi. Sebelum kita membuka aplikasi Tokodarbi, yang harus dilakukan adalah menjalankan XAMPP pada bagian Apache dan MySQL. Setelah dijalankan dan portnya sudah muncul, maka kita sudah bisa menjalankan aplikasi tersebut. Pada saat aplikasi Darbi ini dibuka, maka yang pertama kali muncul adalah splash screen. Splash screen ini merupakan form yang menunjukkan penjelasan singkat tentang aplikasi. Nah, cara menghilangkan splash screen ini cukup diklik pada keyboard atau apa saja agar muncul form login. Form login ini bertujuan agar aplikasi ini tidak bisa diakses oleh sembarangan orang, sehingga datanya tidak dimanipulasi. Karena tidak semua form dapat diakses oleh setiap user. Nah, pada kesempatan ini saya akan masuk sebagai admin, karena admin memiliki hak penuh terhadap seluruh icon yang ada pada aplikasi ini. Setelah masuk ke aplikasi, maka akan ada status bar pada bagian bawah aplikasi yang menunjukkan siapa yang membuat aplikasi ini, user yang sedang menggunakan, tanggal hari ini, dan waktu penggunaan aplikasi ini. Kita bisa mengubah tampilan aplikasi ini dengan cara klik kanan, yaitu bisa mengubah tampilan default, horizontalis, atau vertikalis. Nah, ini tampilan horizontalis. Lalu vertikalis seperti ini, dan saya akan menggunakan tampilan default karena tidak umpuk-umpukan. Pada bagian taskbar terdapat menu master yang berisi barang, konsumen, supplier, logout, dan exit. Kemudian pada menu transaksi ada menu transaksi pembelian, penjualan, retur pembelian, pembayaran hutang, dan piutang. Selanjutnya pada bagian laporan ada laporan jual beli, retur jual beli, data hutang piutang, dan pembayaran hutang dan pembayaran piutang. Pada menu utility ada kalkulator, explorer, dan juga notepad. Kemudian terakhir bantuan ada about dan petunjuk. About berisi tentang ringkasan singkat aplikasi ini, dan petunjuk terdapat petunjuk penggunaan aplikasi Darbi ini. Pada menu utility, jika kita mengklik kalkulator, maka akan muncul aplikasi kalkulator seperti berikut. Lalu kemudian jika kita buka File Explorer, maka akan muncul ke menu File Explorer seperti ini. Nah, selanjutnya jika kita membuka Notepad, maka akan muncul aplikasi Notepad seperti ini, bisa digunakan untuk menambahkan catatan. Pada aplikasi ini terdapat 3 jenis form. Yang pertama yaitu form data, terdiri dari form barang, konsumen, supplier, dan juga form user. Keempat form ini memiliki struktur form yang hampir sama. Nah, berikut penampilan dari form-form tersebut. Yang pertama yaitu form barang. Tampilan form barang seperti ini, tombolnya seperti ini, dan kemudian ada form konsumen, tampilannya sama, fungsi tombolnya juga sama. Berikutnya ada form supplier, tampilannya sama, tombolnya juga sama. Misal kita akan menambahkan data supplier, maka kita klik tambah dan kode supplier akan terisi secara otomatis. Kita tinggal menambahkan nama, misalnya namanya CV Maju Jaya. Lalu alamatnya di mana? Jalan Maju Terus nomor 12 Semarang. Kota Semarang, kode pos, isi nomor telepon, dan kemudian email. Jika datanya sudah terisi semua, maka kita bisa menyimpannya. Nah, nanti akan muncul message box sukses disimpan. Nah, data tersebut sudah tersimpan ke database, dan jika diklik OK, maka datanya akan berpindah ke informasi data supplier. Lalu kita akan mencoba fungsi tombol koreksi. Sebelumnya pilih data yang akan dikoreksi, lalu klik tombol koreksi dan isi apa yang akan diubah. Misalnya namanya diubah menjadi PT Wings Food. Lalu alamatnya kita ubah, karena ini alamat di Semarang, kenapa kotanya Depok.
Nah, alamatnya diganti jadi jalan apa ya? Jalan Perbaikan nomor 12 Semarang. Lalu kotanya diubah menjadi Kota Semarang. Dan kemudian kita klik simpan. Nah, jika sudah sukses, maka data yang ada pada informasi data supplier sudah sesuai dengan data yang baru saja kita koreksi. Kemudian kita coba fitur hapus. Nah, sebelum dihapus, kita pilih dulu data mana yang akan dihapus, lalu klik hapus, dan apakah Anda yakin menghapus data ini? Jika iya, maka data yang ada pada informasi akan menghilang. Jika kita klik tombol awal, akhir, sebelum atau sesudah, maka kursor di sini akan menunjukkan data yang sesuai. Misal akhir, maka akan menunjukkan data paling bawah, awal berarti data paling atas, sesudah di bawahnya, dan sebelum itu yang di atasnya. Kemudian kita akan mencetak data yang sudah ada dalam informasi. Kita klik cetak, lalu kita pilih di mana akan menyimpan hasil cetak itu dan memberi nama sesuai yang diinginkan, lalu klik save. Jika sudah, maka data laporan ini akan tersimpan dalam bentuk Excel seperti tampilan yang ada berikut. Pada box di bawah ini kita bisa mencari data supplier. Misal kita mencari dengan berdasarkan kota. Nah, teks yang dicari Semara, maka di informasi data supplier akan menunjukkan supplier yang kotanya berasal dari Semara itu. Lalu klik keluar dan akan kembali ke menu utama. Selanjutnya form user. Tampilan pada form user sedikit berbeda, namun fungsinya sama saja. Jenis form yang selanjutnya yaitu form transaksi dan laporan. Form transaksi dan laporan ini saling berkaitan, di mana yang ada di transaksi nantinya akan masuk ke form laporan. Form transaksi yaitu form bayar hutang dan piutang, jual beli, retur jual, dan juga retur beli. Nah, ini kita buka form bayar hutang, tampilannya seperti ini. Jika kita akan menambahkan pembayaran, kita tinggal klik nomor beli yang sudah ada dari pembelian sebelumnya, dan nama supplier, jumlah hutang, dan sisa hutang akan terisi secara otomatis. Lalu kita isikan jumlah bayarnya, misal 50.000, jadi sisanya akan ada secara otomatis dari pengurangannya. Klik simpan dan sukses, lalu akan tersimpan otomatis ke dalam laporan bayar hutang. Nah, di sini sudah ada transaksi pada tanggal 23 bulan Agustus, jumlahnya sekian. Nah, jika kita mengaktifkan tanggal, maka laporan akan memunculkan transaksi yang terjadi pada tanggal awal sampai dengan tanggal akhir. Jika kita klik ekspor, maka laporan ini akan tersimpan, lalu diberi nama dulu dan simpan, maka akan tersimpan dalam bentuk Excel. Lampirannya sebagai berikut. Lalu kita ke form pembelian. Tampilan form pembelian adalah sebagai berikut. Lalu kita klik tambah untuk menambah pembelian. Pilih nama kode supplier maksud saya. Nah, kita juga bisa melihat kode supplier dari tombol di sebelah sini. Nah, namanya siapa, kodenya berapa, alamatnya di mana, dan sebagainya. Lalu kita tambahkan kode barang juga bisa dilihat di sini. Kita tambahkan kode barangnya, nama dan harga akan terisi otomatis, kita isi jumlahnya, dan totalnya juga terisi otomatis. Kita klik enter, maka data akan berubah ke tabel. Lalu kita pilih jenis transaksinya, apakah tunai atau kredit. Jika kita pilih tunai, maka kita harus mengisi jumlah bayarnya berapa. Kita bayar sekian, lalu ada kembalian sekian, dan jika sudah kita klik simpan dan kita cetak nota dari pembelian ini. Jangan lupa disimpan terlebih dahulu dengan nama yang diinginkan, lalu klik save. Nota yang telah di save tadi kita bisa membukanya melalui menu
Pada menu utility, pilihan file explorer. Nah, ini beli, kita buka, hasilnya adalah notanya. Nah, nota pembeliannya tampilannya seperti ini. Pembelian yang tadi sudah diinput akan otomatis masuk ke dalam laporan pembelian. Nah, kita buka laporan pembelian, tampilannya seperti ini. Berlanjut ke form transaksi yang berikutnya, yaitu form penjualan, tampilannya sama. Kemudian kita akan membuka form laporan penjualan. Laporan penjualan formnya sama saja tampilannya, lalu kita coba aktifkan tanggal dan kita cari transaksi pada tanggal 1 Juli sampai 23 Agustus. Nah, tampilannya seperti ini. Lalu kita coba lagi pada bulan Juni tanggal 1 sampai dengan tanggal 30 Juni. Nah, hasilnya seperti ini. Lalu jika kita ingin menyimpan, kita klik ekspor dan simpan namanya sesuai yang diinginkan, klik save dan kemudian akan muncul Excel-nya seperti berikut. Laporan ini menunjukkan daftar penjualan yang terjadi antara tanggal 1 Juni sampai dengan tanggal 30 Juni tahun 2021. Kemudian kita buka form retur penjualan. Form retur penjualan tampilannya sama, fungsinya sama. Kemudian form retur beli tampilannya juga sama. Kemudian kita buka form bayar piutang. Form bayar piutang tampilannya sama seperti form bayar hutang tadi. Kemudian kita buka form tutup stok. Form tutup stok ini berguna untuk menutup stok pada akhir periode tertentu agar stok yang ada menjadi stok awal pada periode berikutnya. Misalnya di sini kita menutup stok pada bulan Agustus. Nah, sudah berhasil, maka nanti hasilnya akan muncul pada form kartu stok. Kita lihat pada bulan Agustus dari, nah ini data akhir pada bulan Agustus. Barang 1, nah untuk barang 2 seperti ini. Kemudian kita lanjut ke form stock of name. Nah, form stock of name tampilannya seperti ini. Form stock of name berguna untuk menyesuaikan barang yang ada pada kenyataan, yang ada pada gudang dengan jumlah barang yang ada di catatan. Nah, perbedaan pencatatan ini bisa terjadi karena barang hilang atau karena adanya bencana alam atau misalnya barang kadaluarsa dan sebagainya. Untuk contoh, kita pakai alasan karena barang tersebut rusak. Kemudian kita cari barang yang rusak tersebut. Misalnya di sini dari wings biru. Nah, jumlah awalnya ada 196, rusaknya 6. Nah, karena rusak, maka kita harus menambahkan tanda minus 6. Lalu adjustnya akan terisi otomatis, yaitu sebesar 190. Nah, barang yang sebenarnya ada itu 190. Lalu kita save. Dari stock of name ini nantinya akan masuk ke stock of name history. Nah, sudah masuk, rusak sekian. Pada menu master ada pilihan logout dan exit. Logout berfungsi untuk keluar dari akun yang saat ini digunakan untuk beralih ke akun lain. Jika kita sudah logout, maka form login akan muncul. Nah, di sini saya akan masuk sebagai kasir. Karena saya login sebagai kasir 1, maka pada bagian status bar usernya juga berubah menjadi kasir 1. Dan yang terakhir adalah exit. Exit berfungsi untuk keluar dari aplikasi. Sekian tutorial aplikasi dari saya, semoga bermanfaat. Banyak salahnya saya mohon maaf.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.